Podcast investment podcast P-nya kan politik. Waduh. Kok P-nya politik ini? Oke, jadi ini kalau bisa kita bilang ya, isu-isu politik itu emang sangat berpengaruh ke semua sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, politik, semua kena gitu. Nah, pasti ada dong kena ke pasar modal kita, terutama pilpres yang sudah terjadi dengan kemenangan capres terpilih, pasti memberikan dampak ke pasar modal, terutama ke emiten-emiten tertentu. Nah, kalau kita bahas ke proses pilkada ke depannya, pasti ada dong emiten-emiten yang emang diuntungkan atau emiten-emiten yang disorot nih. Kalau misalkan salah satu pilihan pasangan pilihan tuh menang gitu. Nah, kalau dari Mas Ahmad sendiri gimana menanggapi hal itu? Gini. Jadi sebelum jawab itu kita kasih tahu ke teman-teman dulu ya, kenapa kok kita harus melek juga tentang politik ya kan. Ya, betul. Dunia ekonomi sama dunia politik itu sebetulnya beriringan, kayak dua koin mata uang ya kan. Jadi kalau misal kata teman-teman, kenapa kok AB ini nggak di FEB, kenapa kok AB ada di FISIP, ya karena itu ekonomi sama politik beriringan. Betul sekali. Nah, jadi kalau kita membahas tentang investasi, kita analisis, oh ini kira-kira emiten mana yang diuntungin, emiten mana yang dirugiin, itu juga ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan politik. Betul. Nah, jadi seorang investor jangan buta tentang politik. Oke, harus melek. Nah, ada satu quote juga yang sebenarnya aku suka. Apa tuh? Seorang pria tanpa pemahaman politik hanyalah pria biasa. Wah. Jadi ya, apalagi investor kan, investor tanpa pemahaman politik ya itulah. Ya. Benar-benar. Nah, terus kayak itu sama pilkada besok. Betul. Oke kan, pilkada besok itu tentu kan ada apa namanya? Ada orang-orang baik. Ada orang-orang baik yang dia itu bagi-bagi sembako. Waduh. Ada yang orang-orang baik itu ada di pinggir-pinggir jalan gitu, ada poster-poster gitu. Nah, terus apa nih yang bakal diuntungin? Emiten-emiten yang bakal disorot itu ada emiten retail. Kenapa tuh alasannya, Mas? Nah, retail itu kan ya bisa juga retail, bisa juga consumer goods dan lain sebagainya. Nah, karena yang orang baik ini bagiin itu barang-barang kayak gitu ya, ada sembako, ada makanan ringan, ada produk, ada bakmi, ada mie. Iya. Ada produk-produk mie. Ada mie, terus ya lain sebagainya. Itu kan demand-nya kan naik. Itu kan nggak cuma di 1-2 daerah, merata di seluruh Indonesia. Nah, itu kan demand-nya naik ya, tentu supply and demand kalian tahu kayak mana. Jadi ya biar waktu yang menjawab besok apakah emiten-emiten itu bakal diuntungin atau enggak. Wah, ini dia. Saatnya investor juga ya harus dan wajib ya untuk melihat kondisi politik, karena politik ini emang sangat-sangat berpengaruh ke semua sektor lah. Betul. Dan investor ini harus melek dengan kebijakan-kebijakan politik. Jangan acuh tak acuh, nanti nggak bisa menentukan keputusan investasinya gitu. Nah, itu adalah kata-kata dari Kadif Edukasi. Jadi, berarti bisa tuh main flash bahas politik, Rul. Boleh. Insya Allah ya. Oke. Lanjut nih. Kita udah ngomongin soal politik tadi, udah ekonomi, udah kita ngomongin soal sekarang kita lanjut ke investor pemula nih. Kan bisa dibilang investor pemula ini atau generasi sekarang udah mulai melek lah soal investasi. Udah mulai terbuka matanya gitu. Generasi Z sekarang udah mulai, aku pengen invest di sini, tahu-taunya loss. Tahu-taunya minus. Nah, mungkin dari Mas Ahmad sendiri nih, mungkin bisa dikasih saran atau bisa diberikan wejangan buat investor pemula nih, dan juga mungkin bisa disebutin apa sih tantangan investor pemula di era sekarang ini gitu. Oke. Saran buat newbie ya,
karena dulu aku juga pernah newbie kan, aku belajar investasi itu cuman gak cuman sih ya, ya cuman deh Ya, cuman. aku modal YouTube aja. Oke. Modal YouTube. Nah ini kan di YouTube kan ada banyak influencer tuh ya, mentor A B C D. Nah kadang pendapat mereka tuh bertentangan. Ya. Oh indikator ini nggak valid ini, yang satu bilang oh indikator ini bagus, ya, bingung kan. Ya. Nah di situ pun ya kalau YouTube mana bisa kita tanya jawab kak ini gimana sih. Iya sih, benar sih. Nah jadi carilah mentor trading, mentor investasi gitu. Kenapa kok aku kan ditanyain kok di saham udah hasilin berapa gitu. Nah aku tuh nggak hasilin banyak karena itu tadi loss minus kayak gitu, loss minus semua. Sudah sama aja ya. loss profit Ya, gitu. ya, ya. Nah jadi apa ya karena itu ada kesalahan itu kan, kalau misal ada mentor kan nggak harus kayak gitu. Jadi potensi minusnya harus bisa bisa lebih kurang kan. Ya, ya. Terus kalau tentang tantangan, nah ini tantangan buat teman-teman pemula sebenarnya dirinya sendiri. Sama kayak aku dulu. Benar. Ya kan? Oh, aku harus profit segini nih. Harus profitnya tuh nggak masuk akal. Ego. Iya. Oh, harus dapat sekian persen dalam jangka waktu segini kan, nggak semua instrumen saham kan bisa kayak gitu. Iya. Nah jadi ya psikologinya sendiri. Jadi kalau misal udah bisa paham sama market, psikologinya menyesuaikan ya itu udah aman. Jadi sebenarnya tantangan para newbie itu ya diri sendiri itu, sama kayak aku dulu. Oke. Jadi bisa jadi pelajaran lah. Kesalahan Mas Ahmad ini buat investor-investor pemula sekarang yang mau terjun ke dunia investasi lah. Dan banyak sekali instrumennya, dan jangan FOMO. Betul. Kau pernah FOMO? Pernah, Mas. Apa tuh? Jujur sebenarnya investasi, aku juga sedikit cerita aja ya. Ya investasi aku juga sebenarnya lumayan FOMO pada saat COVID pada saat itu. Cuman karena aku nggak terlalu termakan influencer itu, akhirnya aku menahan diri lah, karena emang aku melihat ilmuku tuh masih sedikit lah, masih belum banyak gitu. Akhirnya aku nggak berani untuk langsung terjun. Akhirnya aku belajar lagi. Nah sekarang nih di kuliah ini mulai dari masuk ke SM investasi udah mulai coba-coba trading gitu, dan juga mulai ikut-ikut lomba gitu. Berarti FOMO-nya masih terjaga. FOMO-nya masih terjaga. Nggak yang aman. Masih lingkaran aman. Nggak yang tiba-tiba FOMO langsung beli tiba-tiba loss. Nangis sendiri. Nyalain influencer. Masih mending nyalain influencer. Nyalahin pemerintah. Nyalahin bandar. Bandar. Jangan lupa pemerintah, Mas. Tapi kan pemerintah kan regulator juga di investasi kan. Ya, tapi iya kan power kita nggak sebesar mereka, Mas. Lanjut. Cut ya. Cut editor. Aduh, oke. Kita balik lagi nih ke SM investasi. Mungkin dari Mas Ahmad sendiri kan udah 3 tahun nih, udah lama banget lah. Sepuh. Udah kuduga. Kayak kata sepuh bakal keluar. Langsung disebut sepuh. Udah lama gitu di KSM investasi. Nah, apa sih pengalaman berkesan dari Mas Ahmad sendiri? Mungkin nggak cuman soal lomba trading, mungkin dari kegiatan lainnya gitu. Mungkin bisa di spill nih ke penonton semua. Oke, kalau pengalaman itu baru aku rasain di tahun kedua ketiga. Ya, pas karena jadi staff. Ya. Karena waktu jadi staff itu baru banyak kegiatan kita. Ya. Oke. Apa ya? Kan kegiatan kita mulai dari kepanitiaan, terus belajar itu, terus kemudian
apa ya, kontribusiku di lomba itu juga banyak di tahun kedua. Oke. Ya, jadi di tahun kedua itu aku rasa betul-betul benefitnya baru kerasa gitu. Kalau teman-teman anggota kan waktu jadi anggota sebagai apa ya, waktu masih malu-malunya lah. Ya, Jadi benar. kontribusi yang diberiin tuh Nggak maksimal lah. nggak maksimal gitu, maksudnya nggak sebanyak teman-teman pengurus gitu. Benar. Jadi teman-teman anggota ya harapannya lanjut di tahun kedua gitu. Nah tapi di tahun kedua ini banyak yang nggak lanjut di tahun ketiga. Oke. Ya sekali cerita, Ya nggak apa-apa. ya banyaklah teman-teman kita yang apa namanya, ya nanti buat teman-teman angkatan 22 juga sebagai pertimbangan juga ya. Waduh. Ya Syarat. banyak juga teman-teman ku yang dia lanjut MSIB, terus lanjut aku mau magang ini itu. Dan jadi mereka pikir nggak bisa lanjut sebagai pengurus di KSM kayak gitu. Tapi menurutku ya itu bener, emang bener juga. Aku dulu juga sempat kepikiran kayak gitu, tapi pada akhirnya aku mikir MSIB atau magang itu, kalau aku sendiri ya, MSIB itu kebanyakan data analis. Kalau yang apa, yang studi independen, Ya benar. data analis. Kemudian yang magang pun juga magangnya di, kalau aku ngelihatnya di perusahaan-perusahaan yang dia udah gede. Emang bener kalau perusahaan gede itu di CV emang bagus. Iya. Tapi kebetulan banget aku punya prinsip dan punya prinsip kalau magang tuh jangan di perusahaan yang udah terlalu gede. Oke. Tapi di perusahaan yang masih middle, masih Berkembang tengah-tengahan, lah, masih berkembang. Karena di situ kita punya kesempatan buat ketemu langsung sama ownernya. Iya. Ownernya. Selama pengalamanku ikut di organisasi pengusaha muda itu ya, itu owner baik-baik. Mereka bukan orang yang apa ya, bukan wajah kapitalis gitu. Jadi dia malah ngajarin ilmunya kayak gini. Ngerangkul lah pengusaha-pengusaha ini. Jadi magang di situ tuh lebih dapat bahwasanya sharing, koneksinya juga dapat. Kan kadang kita juga diajak sama ownernya keliling juga. Ya benar. Kalau magang di perusahaan gede ya udah kita cuma dapat nama aja, orang magang gede. Kesempatan kayak gitu menurutku nggak banyak. Nah, karena kayak itu ada satu pertimbangan itu, terus satu pertimbangan lagi. Apa tuh Mas? Magang, SI dan lain itu peluangnya banyak, terbuka buat kuotanya banyak. Ya benar. Kuotanya banyak. Tapi kesempatan untuk menjadi ketua di KSM itu cuma ada 4 kursi. Ya. Paham kan? Jadi ya ketua himpunan sama ketiga ketua KSM. Benar. Itu cuma 4 kesempatan yang bisa yang diperebutkan. Itulah ya, sama 180 orang satu angkatan di sekitar gitu. Dia yang punya kesempatan sebagai ini cuma 4 orang. Sedangkan kalau magang itu bisa banyak sebenarnya. Jadi salah satu pertimbanganku juga itu. Jadi ketika lanjut di tahun ketiga ini, aku ngerasa banyak privilege dan banyak insight yang nggak bisa aku dapat di tahun kedua. Wah. Jadi harapannya teman-teman di angkatan 22 lanjut di tahun ketiga. Aduh. Ini kode bukan nih? Ya ini kode buat teman-teman semua angkatan 23. Aduh. Kita lihat ke depannya ya. Oke, jadi tadi ya pengalaman berkesannya banyak juga ya. Mulai dari pengalaman investasi ada, terus juga dari ekosistem KSM investasi juga tadi dijelaskan gitu. Kalau dari Mas sendiri, mungkin bisa nggak ngasih istilahnya rating nih selama di KSM investasi ini, apakah sangat mendukung dalam membuat keputusan investasi, entah itu dari lingkungannya, entah itu dari materi-materinya, apakah mendukung banget, apa ya biasa aja gitu? Gini, kalau dukung buat mengambil keputusan tradingnya, itu
KSM investasi secara organisasi, kalau aku pribadi enggak maksudnya eh, kan dulu ya, kalau dulu Ya, dulu kan dulu. nggak ada apa namanya, nggak ada stock recommendation. Ya benar. Jadi keputusan yang buat jual belinya itu cari sendiri. Terus selain itu apa namanya, diskusi sama teman-teman, oh ini saham yang bagus yang mana, oh ya itu dikasih tahu kayak gitu. Jadi buat pengambilan keputusannya juga ada. Tapi kan sekarang ada kan stock Ya, recommendation. ada stock recommendation. Jadi mau beli saham apa, di harga berapa, jual berapa, di stop loss berapa, ada semua. Jadi itu mungkin teman-teman bisa terpengaruh sama itu. Nah, tapi KSM investasi ini selalu mempengaruhi, selalu apa namanya, selalu menumbuhkan kalau semangat trading itu selalu ada. Nah, jadi di situ KSM investasi selalu apa namanya, Influence. mengubarkan semangat itu ya, kan. mengubarkan. Ya bahasanya bagus gitulah. Iya. Kan? Tapi kalau misal keputusannya itu kalau aku sendiri sendiri. Oh, berarti Mm-mm. mandiri ya Mandiri. untuk cari-cari Ya, apa keputusan investasinya. betul. Tapi kayaknya ke depan aku bakal ikut stok rekomendasi deh. Kayaknya analisisnya jago. Enggak kok, biasa aja. Oke. Mungkin ini bisa dibilang pertanyaan terakhir nih. Last question. Mungkin dari Mas Ahmad sendiri ada nggak nih pesan-pesan buat orang-orang di luar nih, ya mungkin soal investasi, mungkin juga kiat-kiat sukses. Gimana sih biar investasi kita tuh menghasilkan, nggak cuman loss aja yang dipelihara. Oke. Terus ini siapa? Oke. Tadi udah sempat ke-spill sih sebetulnya. Yaitu pertama cari mentor. Oke. Cari mentor. Terus ya anggap aja kalau misal buat teman-teman anggota, ini anggap aja kita sebagai pengurusnya, kalau kalian cocok ya, aja mentor kalian gitulah kita. Oke. Ya kan kita punya pengalaman yang bisa dibilang banyak lah, kita udah bertahun-tahun di sana, ya bisalah tanya-tanya itu. Nah satu lagi nih, nah aku suka banget kan, sebenarnya aku kalau misalnya teman-teman anggota itu tanya, Kak ini kenapa kok BBRI turun terus, kok ini kenapa kok apa namanya saham ini gini, aku malah suka kayak gitu. Ya kan, karena ya kalau bisa ya aku jawab gitu kan, Yeah. sambil apa namanya reminder. Tapi kalau nggak bisa ya kita belajar bareng gitu. Nah jadi jangan malu buat tanya. Itu kuncinya. Nah itu kebanyakan teman-teman tuh ya maksudnya malu gitu, malu ya mungkin Gengsi, mungkin masih kayak ini kakak tingkat gitu, nggak enak gitu. ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya teman-teman edukasi tuh seneng banget kalau ditanyain, serius. Betul. Karena mereka dia paham. Emang paham betul. Emang paham betul ditanyain. Oke. Nah, terus ini kalau teman-teman trading, nah, itu kan aku nggak tahu kan, nggak tahu bentar. Nah namanya itu backtest. Backtest ya. Ya dulu karena ya ini lanjutan dari tadi sih, aku nggak tahu backtest karena aku nggak ada mentor. Oke. Nah karena ini teman-teman mentor, aku nggak mau ngulangi kesalahan ke teman-teman, ya aku kasih tahu ada namanya backtest. Nah apa itu backtest, terus apa manfaatnya, teman-teman cari sendiri atau nanti tanya ke Kak Arul deh. Kok aku sih? Oke, jadi karena ini udah apa ya, sesi terakhir. Jadi ini adalah ya sesi penutupan lah, closing statement gitu. Closing statement. Mungkin dari Mas Ahmad sendiri mau ada closing statement buat pendengar apa statement. investment podcast. Oke. Investasi terbaik itu sebetulnya ada di leher ke atas. Apa tuh berarti? Otak. Ilmu. Jadi ya ini banyaklah motivator bilang gitu, tapi kupikir ada benarnya gitu. Kalau misalnya kita ya terjun di investasi tanpa ilmu tuh ya kayak kolap sendiri gitu. Tapi kalau misalnya udah kita paham, jadi bingung jelasinnya. Jadi kalau misalnya kita udah paham ilmunya, caranya, oh ini psikologi marketnya kayak gini, oh ini marketnya bentuknya kayak gini, oh ini bakal kesini kan kita udah tahu dulu. Jadi kapan kalau kita udah punya pemahaman itu, kita masuk kapanpun aman.
Tapi kalau di awal tuh nggak paham, kita tiba-tiba udah ada banyak duit dulu, tapi pemahaman kita belum siap, ya kita terjun ke market malah adanya habis. Jadi investasi terbaik itu ada di leher ke atas, dan 3SM investasi itu support banget. Betul sekali. Banyak teman-teman kita yang suka sharing gitu. Betul sekali. Oke. Jadi karena Nggak ada jamnya ya, kita ngapain gini gitu. Karena jadi udah closing statement dari narasumber sudah disampaikan, jadi mungkin kita bisa meringkas sedikit materi yang sudah disampaikan tadi, mulai dari Mas Ahmad sendiri itu yang awalnya dari anggota, terus mulai ke staff dan sekarang jadi ketua umum, dan juga dia belajar investasinya tuh mandiri karena tidak ada mentor yang menemaninya belajar investasi, cari-cari sendiri keputusan investasinya. Dan juga tadi ditutup dengan closing statement yang sangat manis, yaitu investasilah sangat manis. Ya. Investasi terbaik adalah investasi yang dari leher ke atas, yang artinya ya kita harus investasi itu ilmunya dulu, jangan kita ya langsung terjun tapi kosong ilmunya gitu, yang ya nanti hasilnya uangnya habis gitu. Jadi aku juga ada closing statement nih. Oke, apa tuh? Siap dengerin aku. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar tentang investasi. Pasar modal tuh ya sangat dinamis. Nah, investor yang memiliki sifat adaptif itu yang dapat memetik keuntungannya. Adaptif, bahasanya udah bahasa langit. Udah bahasa surga gitu. Oke, terima kasih kepada KSM Investasi yang sudah Tepuk tangan lo. Terima kasih kepada KSM Investasi yang sudah mengadakan iFest Investment Podcast ini, dan juga terima kasih kepada Crash Lab Studio yang sudah menjadi tempat podcast kita pada siang kali ini. Dan jangan lupa buat follow IG, TikTok, dan juga subscribe channel YouTube KSM Investasi. Subscribe. Karena cuan YouTube itu penting. Ada AdSense gak kita? Ada AdSense gak? Oke. Nah, apa? Ada Shopee CEO. Ada. Oke. Fokus. Oke. Nah, jadi buat pendengar nih, terutama buat mahasiswa AB di UPN Veteran Yogyakarta yang masih bingung soal join organisasi apa ya yang menguntungkan, yang bikin kita cuan, jangan lupa join di KSM Investasi, oke? Nah, futuristik. Padahal mahasiswa baru masih Agustusan. Udah disiapin kontennya. Biar tidak usah persiapan lagi. Tinggal ini upload YouTube. Maba. Langsung join KSM Investasi nih. Gitu. Jadi terima kasih kepada Mas Ahmad yang sudah ngobrol-ngobrol soal investasi, sudah berbagi pengalaman juga buat anggota KSM Investasi dan juga pendengar-pendengar luas di sana. Jadi cukup sekian dari sesi podcast kali ini. Jangan lupa daftar KSM Investasi. Masih lama. Closing? Udah closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.